Saya Romo Yuda, saya saat ini bertugas sebagai pastor rekan di Paroki Bojong Indah. Kebetulan saat ini juga membawahi menjadi moderator untuk Bina Iman Anak dan Bina Iman Remaja di Dekenat Barat 2. Halo teman-teman semua, saya Romo Renol OMI dari Gereja Trinitas Paroki Cengkareng. Tujuan utama dari kirab salib bela rasa ini pertama-tama untuk memperkenalkan Hari Anak Keuskupan Agung Jakarta. Baru dimulai tahun 2024 yang lalu. Ini menjadi kesempatan yang pertama, tuan rumahnya dilakukan oleh Dekenat Barat 2. Kirab salib bela rasa ini bertujuan untuk mengajak anak-anak untuk semakin mencintai Yesus, terlebih lewat penebusannya, lewat kasihnya yang ia tunjukkan lewat peristiwa sengsara dan wafatnya di kayu salib. Ini yang agak susah karena perjalanan kirab salib bela rasa ini dilakukan di setiap paroki. Saya tidak selalu hadir di paroki-paroki tersebut. Jadi tidak melihat secara detail untuk perjalanan salib bela rasa itu di paroki-paroki. Tetapi secara umum kita bisa melihat bahwa antusias dari anak-anak dan paroki cukup besar. Misalkan ada paroki yang kemudian dirayakan dengan sangat meriah, bahkan misalnya dengan konselebrasi para romonya. Di paroki Kosambi ini juga dirayakan cukup meriah karena dicocokkan dan ditempatkan pada hari Minggu Misi. Jadi di mana anak-anak Bina Iman Remaja di paroki-paroki Dekenat Barat 2 berkumpul bersama untuk melakukan perayaan hari Minggu Misi. Nanti di paroki yang lain, di Paroki Bojong Indah, paroki saya minggu depan itu juga memiliki acaranya yang tersendiri. Kami bekerja sama dengan Seminari Wacana Bakti akan melakukan yang namanya Expo Panggilan juga, mengundang anak-anak yang ada di paroki. Tentu dari paroki-paroki yang lain memiliki ceritanya masing-masing, tetapi mohon maaf saya nggak punya cerita detailnya seperti apa untuk di paroki-paroki lain. Jadi kirab salib ini memang dikirabkan dari gereja-gereja yang ada di Dekenat Barat 2, ya, mulai dari Meruya, dari kemudian ke Tomang, ke Kedoya, Kalideres, Cengkareng, dan sekarang di Kosambi. Ya, tujuannya untuk mengajak anak-anak di Dekenat Barat 2 yang kebetulan di tahun ini menjadi tuan rumah untuk Hari Anak KAJ yang akan diselenggarakan nanti tanggal 14 atau 15 November bulan depan. Pertama, mercusuar terang di tengah badai. Mercusuar menjadi simbol kuat dalam menjalani panggilan hidup, tetap teguh berdiri di kala badai menerpa sekaligus menjadi terang dan sahabat dalam menemukan Tuhan. Lalu ada makna jembatan, tanda persahabatan dan kasih. Jembatan mengingatkan kita untuk selalu terbuka, menghampiri dan menjalin persahabatan dengan kasih. Kita menjadi penyalur kasih karunia Tuhan terutama bagi mereka yang paling membutuhkan. Lalu ada gambar Hati Kudus Yesus, pusat dari kasih yang mengalir itu. Di pusat salib bela rasa tergambar Yesus dengan hatinya yang maha kudus. Dari kasih Bapa, Yesus mencurahkan diri bagi penebusan manusia. Kasih ini menjadi sumber semangat bela rasa, mengasihi tanpa batas dan peduli tanpa pamrih. Yang tidak kalah penting, yang paling penting juga adalah komuni kudus, pribadi yang ekaristis. Gambar komuni kudus mengingatkan bahwa ekaristi adalah puncak dan sumber hidup kita. Kita dipanggil menjadi pribadi yang ekaristis, diberkati, diambil, dipecah-pecah, dan tercurah dalam tindakan kasih setiap hari. Harapannya bahwa dengan kirab salib ini anak-anak semakin tergerak untuk aktif di dalam kehidupan beriman, semakin mencintai Tuhan, mencintai sesama, ya, dan semakin mau berbela rasa di antara anak-anak. Tentu setelah kirab salib ini harapannya memang kita
tidak membuat acara yang sekali selesai gitu ya, tetapi menumbuhkan semangat atau harapan dalam diri anak-anak bagaimana mereka bisa menjadi yaitu cahaya-cahaya masa depan bagi gereja. Mereka aktif dalam pelayanan, mereka aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja, dan mereka juga aktif ya dalam kegiatan lingkungan. Karena karena dalam tema Hari Anak KAJ ini juga pertama-tama cinta kepada Tuhan, jadi mencintai yang ada di dalam gereja, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian juga cinta kepada sesama, artinya mencintai teman-teman yang ada di sekitarnya. Bukan hanya teman-teman, tetapi juga orang-orang atau saudara-saudari kita yang lemah dan miskin dan membutuhkan. Lalu cinta juga kepada alam semesta. Ini juga menjadi bagian dari Ardas kita tahun depan 2026, keutuhan alam ciptaan, sehingga anak-anak juga diajak untuk semakin memiliki kepedulian terhadap alam ciptaan.